PPOK adalah penyakit yang menyebabkan kematian nomor 3 di dunia. Dan ini akibat dari kebiasaan dari merokok dan juga polusi udara. Akan tetapi, tenang, penyakit ini bisa dicegah dan juga diobati. Saya Dr. Budi Antariksa, spesialis paru, konsultan. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Wurindah. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang 5 gejala utama dari penyakit paru kronik, yang dalam bahasa Inggris dikenal juga sebagai Chronic Pulmonary Obstructive Disease. PPOK itu adalah penyakit paru yang sifatnya obstruktif. Gejalanya adalah gejala sesak. Faktor resiko yang dari PPOK, asap rokok yang pertama. Terus yang kedua adalah dari polusi udara. Yang ketiga, kemungkinan ada dari genetiknya. Kebiasaan dari si pasien ini mungkin dia tidak biasa untuk memakai masker pada daerah-daerah yang berbahaya gitu ya. Berasap lah, atau mungkin dari daerah tempat dia bekerja. Penyakit paru obstruktif kronik itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah kronik bronkitis atau bronkitis kronik. Yang kedua adalah emfisema. Kedua-duanya memiliki gejala yang sama seperti sesak napas, ya, kadang ada batuk, terutama pada pasien yang kronik bronkitis disertai dengan batuk. Sedangkan pada pasien dengan emfisema, yang paling menjadi gejalanya adalah sesak napasnya. Tapi kedua-duanya bisa terjadi pada satu orang, atau mungkin satu orang dia lebih banyak ke bronkitisnya, atau yang lainnya lebih banyak pada emfisemanya. Sebelum saya menerangkan tentang 5 gejala utama dari PPOK, please viewers untuk subscribe terlebih dahulu. Berikut ini saya akan menerangkan tentang 5 gejala utama dari PPOK. Pertama adalah sesak napas, dan yang kedua batuk, dan yang ketiga biasanya ada tersengal-sengal pada saat mereka melakukan aktivitas. Yang keempat, dada terasa berat dan terdengar bunyi ngik-ngik atau mengi, dan yang kelima adalah pasien akan merasa cepat lelah dan lemas. Bagi viewers yang mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan, Anda bisa berkonsultasi dengan spesialis paru untuk mendapatkan penanganan serta juga mendiagnosisnya. Dokter akan menanyakan tentang gejala-gejala di pasien dan juga akan melakukan pemeriksaan spirometri untuk menilai fungsi parunya pasien. PPOK itu tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dikontrol dengan obat-obat yang dikonsumsi, dengan tujuan agar supaya PPOK-nya tidak terjadi suatu proses perburukan. Obat-obat yang akan diberikan adalah obat-obat inhaler biasanya yang dihirup, akan tetapi ada juga obat yang bisa diminum atau dikonsumsi secara oral. Terapi oksigen akan diberikan pada pasien-pasien PPOK yang relatif berat kondisinya, karena dia akan merasakan sesak setiap saat. Dan untuk fisioterapi atau rehabilitasi medis, itu sangat dianjurkan. Rehabilitasi medis terutama untuk rehabilitasi dari fungsi parunya, dari otot-otot pernapasan, dan juga pernapasan yang baik itu harus seperti apa akan diajarkan. Sebelum viewers terkena PPOK, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahannya dengan cara menghindari merokok, dan juga kalau ada polusi udara, itu sebaiknya juga memakai masker. Dan apabila ada asma sejak kecil, itu juga harusnya kita obati dan kita kontrol supaya asmanya jangan terjadi perburukan. Apa bedanya antara asma dengan PPOK? Asma biasanya terjadi pada usia yang lebih muda, dan juga mungkin ada bakat dari keluarga, ibu atau bapak atau saudara-saudaranya. Kalau untuk PPOK, sebenarnya lebih banyak akibat polusi atau asap merokok. Dan ini sangat beda antara asma dengan PPOK. Penanganannya pun lebih berbeda. Walaupun kedua-duanya punya gejala adalah sesak napas. Bagi pasien-pasien PPOK ataupun asma, kami menganjurkan untuk melakukan vaksinasi agar penyakit asma dan penyakit PPOK-nya tidak semakin memburuk. Vaksinasi yang akan diberikan adalah vaksinasi pneumonia dan juga vaksinasi influenza. Vaksinasi influenza itu akan mencegah pasien ini terjadi influenzanya. Vaksinasi untuk pneumonia itu mencegah peradangan paru akibat dari bakterial. Bagi viewers yang ada pertanyaan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.